Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita sudah berhasil menampilkan nama kelasnya sesuai dengan relasinya. Nah, berikutnya mungkin kita masuk ke bagian edit ya, di mana ini kelasnya masih belum kita buat untuk editnya ya. Oke, jadi kita bisa copy aja dari file create untuk editnya ya. Jadi di sini untuk kelas student class ID ini bisa kita ambil, kita copy ya. Kemudian kita masukkan ke bagian file edit ini di atas. Oke, di atas foto ini ya. Kita paste di sini. Kemudian tentunya di sini kita akan mendapatkan kolom baru ya. Di sini ada ya. Nah, kita cek lagi. Oke, di sini kelasnya Amirul ini adalah TJA2. Ketika diedit di sini, nah ini kok pilihnya atau datanya kok di TJA1. Nah, itu yang perlu kita benerin ya. Jadi kalau edit ya harusnya datanya sesuai yang ada pada data di database yang sekarang seperti itu ya. Karena di sini Amirul itu TJA2, harusnya ini atau dropdownnya ini masuk atau memilih TJA2. Oke, masuk lagi ke text editor. Jadi cukup sederhana dengan Laravel terbaru ya, ada yang namanya directive selected. Nah, directive selected itu kita bisa buat di sini ya. Jadi kita tambahkan selected. Oke. Nah, ini kita definisikan dari sini class ID. Oke. Kita buat sama dengan student class. Student class ID ya. Jadi kalau datanya sama berarti dia akan di select. Oke, ini harusnya nggak ada select ini. Oke, kita coba simpan seperti ini. Kita coba refresh. Oke, undefined class. Oke, sorry. Harusnya ini di selected ya, bukan di sini, bukan di select-nya, tapi di option sini ya. Kita paste, kita coba refresh. Oke, sekarang sudah betul ya, XTJA2. Oke, jadi ini sesuai data yang mau kita edit. Jadi dropdownnya sudah dipilih ke ya pilihan yang sesuai di sini. Oke, jadi seperti itu untuk edit datanya ya. Kemudian untuk controllernya itu akan sama seperti di bagian student controller ini, bagian store ini ya. Kita tambahkan aja student class ID ini seperti itu ya. Jadi di sini kita tambahkan di sini ya. Oke, kita tambahkan di sini untuk student class ID. Oke, begitu juga untuk editnya ya. Jadi mungkin tadi kelewat. Jadi di editnya itu juga kita tambahkan seperti yang ada di create ya. Supaya kita dapat datanya dari kelasnya, atau data kelasnya itu kita ambil atau kita kirim dulu ke view-nya untuk ditampilkan ke dalam dropdown seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang drop kolom di migration ya. Karena di sini kita merasa bahwa untuk kolom kelas ini sudah nggak dibutuhkan karena data kelasnya itu sudah kita ambil dari relasi seperti itu ya. Jadi kita punya relasi seperti ini yang ya lebih bagus datanya dan lebih akan terstruktur karena kalau kita ngetik data kelasnya itu masing-masing orang satu ketikan dan lain-lain, mungkin dari besar kecilnya huruf ada spasinya itu mungkin akan berbeda ya. Jadi sangat baiknya atau alangkah baiknya kalau ada data master dari kelasnya itu dan user tinggal pilih aja kelasnya. Jadi ini yang akan digunakan seperti itu. Baik, sebenarnya itu cuma alasan aja biar kita juga belajar bagaimana kita menghilangkan atau mengdrop ya, drop kolom atau membuang kolom yang sudah kita nggak pakai dari database kita. Oke, seperti biasa tentu aja kita harus buat sebuah migration ya. Jadi kita buat migration baru. Oke, PHP Artisan make migration. Oke, drop class ini ya. Kebetulan sudah ada. Oke, class on students. Kemudian kita gunakan flag min student ini ya, supaya otomatis yang dioperasikan atau tabel yang akan kita lakukan migration ya itu adalah tabel student. Jadi nggak nulis manual lagi ya. Oke, kita klik. Oke, kita punya di sini ya.
Nah, ini maksudnya ya, skema tabelnya students langsung ada. Jadi kita tinggal tulis di sini table drop column. Oke, di sini kita drop column class. Oke, seperti ini. Dan ya, mungkin kalau di sini kita buat rollbacknya, kita tambahkan aja table string class seperti ini. Dan kita bisa coba jalankan sekarang ya. Kita jalankan PHP Artisan migrate aja. Oke, drop class di studentnya ya. Dan di sini sekarang kita nggak ada kolom kelasnya lagi. Baik, seperti itu ya. Jadi sekarang kita bisa hempaskan ya, atau buang yang ada di edit dan create-nya. Oke, kita masuk create dan di sini ada kelas. Oke, kita hapus untuk kelasnya. Ini sudah kita nggak butuhkan. Oke, kita simpan. Begitu juga di edit. Nah, ini kita hapus juga ya. Kita hapus. Kita simpan seperti itu. Oke, sorry. Kita refresh di sini. Ada TJA2, TJA1. Oke, kelasnya sekarang pakai kolom ini aja. Dan kita juga harus update di student controller supaya nggak error ya. Di sini ada validasi required dan harus kita buang supaya nggak bikin error. Oke, kemudian request dan ini student class kita nggak punya kolomnya, jadi kita hapus. Dan juga untuk bagian ini ya. Oke, kita hapus. Dan untuk validasinya jangan lupa supaya nggak error ya. Kita hapus juga. Dan sudah oke. Kita coba untuk create data lagi ya. Oke, kita tambah data. Isan, kemudian di sini Sidoarjo Timur. Oke, nomor teleponnya kita karang aja. Kemudian kelasnya TJ3. Kemudian foto. Nah, di sini nggak ada foto. Oke, apapun lah ya. Kita kasih di sini. Oke, seperti ini dan kita sudah berhasil ya. Kalau kita edit coba TJ3 kita ubah jadi TJA1. Kita simpan. Oke. Jadi di sini. Oke, ternyata ada bug ya. Bug di bagian foto ini. Kalau kita kosongin ternyata jadi hilang. Oke, kita akan benerin di bagian berikutnya. Oke, jadi ini untuk editnya sudah berhasil tapi ada bug di foto. Jadi kita akan benerin untuk pembahasannya supaya jadi satu di video yang lain. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.